teman-teman, desa lapangan Julo mulai nekat datang ke rumah tiap hari, usir dengan cara ini. Nah, kita tahu aplikasi pinjaman Julo ini ada developernya teman, tapi ini cuma sedikit sekali, cuma di kota-kota besar seperti Jakarta dan Jabodetabek. Dan ada kasus yang kemarin viral tentang ada satu orang yang didatangi developer Julo ini tiap hari ya teman. Jadi orang ini stres, cemas, takut dalam hidup karena didatangi oleh tiap hari oleh developer Julo ini. Jadi dia merasa frustasi dan dia curhat saya di kolom komentar, dan saya akan buatkan video ini sebagai cara dia mengusir yang namanya pinjaman online atau developer Julo ini. Yang pertama, jika teman-teman sudah didatangi aplikasi pinjaman online terutama developernya, teman-teman silahkan masuk saja, bicara apa adanya teman. Dan teman-teman, yang pertama, tanyakan surat identitas, surat sertifikasi jadi developer, dan surat rincian pembayaran. Ini wajib ada. Kalau tidak ada satu kriteria tersebut, teman-teman bisa langsung usir saja dari rumah. Kalau itu cuma pinjaman online atau orang penipu ya teman, jadi bukan orang sebenarnya, dia cuma penipu yang ingin menggerogoti uang teman-teman. Jadi fix itu cuma penipu, bukan dari pinjaman online Julonya sendiri. Itu yang pertama yang harus teman-teman lakukan. Kalau umpamanya dia bisa membuktikan semua surat-suratnya, surat identitas, surat kuasa, surat sertifikasi dari pinjaman online, dan surat untuk riwayat tagihan kita harus bicara apa adanya tentang masalah kita. Kita harus bicara kalau kita sedang kesulitan finansial, kita tidak punya uang sepeser pun untuk membayar. Jadi jika pinjaman online itu melakukan sesuatu, teman-teman bicara saja, saya pasrah mau diapain saja, saya tidak punya uang sepeser pun untuk membayar. Seperti itu teman, saya ekonominya sedang sulit, jadi tidak ada uang untuk bayar kamu, silahkan datang ke sini terus menerus, saya akan terima tapi saya tidak bayar. Seperti itu teman. Nah, dengan gertakan seperti itu dan bicara apa adanya seperti itu, mungkin developer akan berpikir ulang akan ke rumah teman-teman, karena kalau datang ya cuma sia-sia, dia tidak punya uang sepeser pun untuk membayar. Jadi dia tidak akan datang lagi, dia akan stres ya teman, developernya akan pusing tentang ini, dan dia akan mencoret teman-teman dari daftar prioritas penagihan. Nah, kita tahu untuk pinjaman online terutama developer itu ada daftar prioritas yang mereka bawa ya teman. Jadi ada orang-orang, ada klasifikasi orang yang akan ditagih terus-menerus dan akan tidak ditagih. Nah, jika teman melakukan hal yang saya sebutkan tadi, mungkin akan dicoret dari daftar penagihan dan mereka fokus menagih orang yang mentalnya down, orang yang punya pendapatan besar, orang yang gampang dimanipulasi seperti itu ya teman. Jadi teman harus bicara seperti yang saya sebutkan tadi dan jangan takut. Developer tahu mimik seseorang teman. Kalau orang itu takut, dia akan datang terus-menerus, tapi orang itu tegas, dia akan stop datang ke rumah. Seperti itu ya teman. Jadi ini harus teman-teman lakukan berkala terus-menerus. Misalnya nih, dia sudah datang satu kali, teman bicara seperti itu, datang dua kali, teman-teman sikapnya seperti itu, datang tiga kali, sikap teman tetap seperti itu, dan mungkin dalam hal seminggu developer tidak akan datang lagi karena dia sudah frustasi tentang masalah menagih teman-teman, karena memang tidak ada harapan lagi untuk keluar uang. Seperti itu ya teman. Jadi teman harus lebih mentalnya diasah lagi, jangan pernah takut sama developer. Saya sudah banyak buatkan video untuk mengasah mental teman-teman menghadapi developer. Nah, saya video singkat dari saya, semoga bermanfaat, tetap semangat kehidupan yang lebih baik.